Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan atau malam untuk Prof. Herman dan teman-teman semua. Kami dari grup 6, kelas teknologi keramik reguler, ingin menjelaskan mengenai zirconia based dental crowns. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Tatiana Ceristatsono, kemudian ada saya Yusuf Bayu Haji, dan kemudian ada Jonathan Aditomo. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ceris. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang zirconia dalam komponen dentistry. Bahan baku dari zirconia ini sendiri adalah mineral zirkon dan bedeleit. Terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak jenis zirconia yang berbeda, hanya 3 jenis zirconia yang digunakan hingga saat ini dalam kedokteran gigi. Lalu dari ketiga bahan tersebut pada presentasi kali ini kami memilih 3YTZT atau Yttrias Full Stabilized Tetragonal Zirconia Polycrystal. Next. Mengapa yang dipilih adalah 3YTZT? Yang pertama, keramik ini memiliki sifat mekanik yang lebih unggul dibandingkan dengan zirconia jenis lainnya. Lalu berikutnya, 3YTZT ini memiliki porositas rendah. Selain itu, warnanya seperti gigi asli dan juga memiliki kepadatan yang tinggi sehingga tidak cepat rusak. Next. Lalu selain itu, 3YTZP itu memiliki translusensi alami sehingga tidak terlihat palsu dan juga sifat mekaniknya lebih unggul dibandingkan zirconia jenis lainnya. Lalu untuk dental crown sendiri fungsinya adalah yang pertama adalah untuk menutup dan melingkari gigi. Lalu yang berikutnya adalah rekonstruksi bentuk gigi, dan setelah itu meniru ukuran gigi asli dan juga memiliki daya tahan seperti gigi asli. Berikutnya. Baik, kemudian akan saya lanjutkan mengenai struktur kristal zirconia. Pertama, zirconium atau ZR adalah logam transisi dengan nomor atom 40, massa 91,22, mengkilat, dan sangat tahan korosi. Zirconium dioksida atau zirconia adalah oksida kristalin putih dari zirconium, ditemukan di alam dalam bentuk badeleit dan zirkon. Pada suhu standar, memiliki struktur kristalin padat heksagonal, membentuk senyawa garam zirkonat ZrO3 dan zirkonil ZrO seperti digambar di atas dan di bawah. Zirconia didapatkan sebagai bentuk serbuk putih dengan kedua karakteristik asam dan basa. Zirconia dapat disusun pada sel kristalin mesh yang dapat dikategorikan menjadi beberapa struktur kristal, yaitu monoklinik, tetragonal, cubic, brookite, dan cotunite. Berikut seperti yang sudah tadi disebutkan struktur kristalnya, terlihat ada monoklinik, tetragonal, cubic, dan cotunite, dan brookite. Fasa kubik terlihat pada gambar A stabil di suhu di atas 2370 derajat Celcius, bersifat mekanis sedang dengan bentuk FM3M. Lalu fase tetragonal stabil di suhu 1170 hingga 2370 dengan peningkatan sifat mekanis, yaitu dengan bentuk P42 atau NMC. Lalu fase monoklinik itu stabil di suhu ruang 1170 dengan sifat mekanis, kohesi partikel, dan densitas keramik yang menurun, yaitu P21 atau C. Lalu fase brookite yaitu dari fase monoklinik yang diberi tekanan sebesar 3-11 GPa, yaitu dengan bentuk PBCM atau PBCA. Lalu fase cotunite yaitu monoklinik dengan diberi tekanan 9-15 GPa, yaitu dengan bentuk P6. Lalu, seperti yang sudah dibahas sebelum zirconia, yaitu keramik zirconia berbuntik
kecil atau YTZP. Setelah penambahan sekitar 2-3 mol% yttrium oksida sebagai agen penstabil. Keramik YTZP dapat diproduksi dengan pengendapan bersama Y2O3 dengan batuan garam ZrO2 atau coating butiran ZrO2 dengan Y2O3. Bahan dan atau perangkat YTZP dapat digunakan untuk aplikasi klinis. Misalnya implan harus memenuhi standar seperti ISO 13356 dan ASTM F1873. Gambar di kanan memperlihatkan diagram fasa PZT dan gambar mikroskopik dari fully yttria stabilized cubic zirconia, yaitu dengan kandungan 13,75 Wt/8 mol% Y2O3 terhadap ZrO2. Nah, ini adalah komposisi kimia dengan karakteristik fisik, kimia, mekanis, dan termalnya. Yaitu terlihat seperti di tabel, yaitu YTZP memiliki komposisi kimia seperti tertera dengan standar ISO dan standar ASTM-nya. Lalu seperti yang tadi juga dibahas, yaitu karakteristik fisiknya, mekanisnya, dan termalnya. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya untuk membahas teknik fabrikasi dari YTZP. Ya, saya akan menjelaskan mengenai teknik fabrikasi atau manufaktur untuk pembuatan dental crown dari YTZP. Nah, yang pertama itu untuk membentuk dental crown dari keramik zirconia dapat digunakan metode slip casting. Jadi metode ini untuk membuat green body-nya, jadi semacam bentuk kasarnya dari dental crown itu atau mahkota gigi itu. Nah, jadi yang pertama dari langkah pertama untuk teknik ini yaitu menuangkan suspensi YTZP ke dalam suatu plaster block. Mungkin bisa dilihat seperti di gambar di kanan, semacam bentuk gigi yang sudah disesuaikan dengan gigi manusia. Kemudian suspensi tersebut, jadi suspensi itu semacam antara bentuk padat dan cair, semacam kental gitu. Nah, kemudian didiamkan pada suhu kamar. Didiamkan itu selama 24 jam. Nah, selama 24 jam itu nanti cetakan yang ada di green body untuk membentuk green body itu akan menyerap air dari suspensi keramik dan akan membuatnya memadat. Nah, setelah memadat atau didiamkan selama 24 jam tersebut, kemudian dental crown atau mahkota gigi yang sudah terbentuk dikeluarkan dengan hati-hati untuk kemudian dilakukan sintering. Nah, nanti untuk proses sintering akan dijelaskan di slide berikutnya. Next saja. Nah, sebelum ke sintering ada metode berikutnya. Metode berikutnya itu ada cold isostatic pressing atau CIP. Jadi metode ini berbeda dengan metode sebelumnya untuk membentuk mahkota gigi. Di sini caranya dengan menggunakan tekanan untuk memadatkan zirconia padat, kemudian nanti membentuk mahkota gigi. Jadi langkah pertamanya yaitu dengan sesuai dengan jurnal yang kami cari. Pertama 0,6 gram bubuk YTZP atau zirconia ditaruh di suatu mesin cold isostatic pressing tadi, kemudian ditekan dalam cakram silinder dengan pengepresan uniaksial dengan cetakan berdiameter sekitar 13 mm. Nah, kemudian serbuk ditekan dengan beban 25 megapascal dan waktu penahanan selama 10 detik. Nah, setelah ditekan selama 20 dengan beban 25 MPa tadi, cakram atau zirconia
tadi juga ditekan kembali dengan beban yang lebih besar, yaitu 200 MPa selama 1 menit. Nah, setelah penekanan selesai 1 menit, green body dilepaskan dari cakram, kemudian untuk kemudian dilakukan sintering sama seperti pada metode slip casting tadi. Next. Nah, metode berikutnya, ini metode yang lebih modern mungkin, yaitu ada computer aided design dan computer aided manufacturing atau CAD/CAM. Nah, jadi di sini semacam pembentukan gigi menggunakan data dari komputer yang kemudian nanti akan di-milling atau di-bore dengan mesin pencetak seperti printer untuk keramik ini. Jadi pertama, data dimensi gigi prostetik dimasukkan ke dalam komputer. Jadi data rongga mulut atau giginya tadi itu bisa diambil dari secara manual atau bisa dengan komputer juga. Biasanya ada semacam sensor untuk melihat ukuran yang ingin dibentuk seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian solid zirconia yang digunakan di sini dapat berupa zirconia sintered atau non sintered. Jadi zirconia yang digunakan dalam bentuk solid itu udah awalnya berbentuk kotak balok atau kubus seperti itu, bisa dalam yang sudah disinter maupun yang belum disinter. Jadi untuk yang sudah disinter biasanya karena ini nantinya akan di-milling atau di-bore, biasanya proses pengeboran akan lebih lama karena sinter biasanya lebih padat dan dan porositasnya lebih sedikit, jadi sehingga biasanya lebih lama, kemudian menghabiskan atau mata bornya itu lebih mudah terkikis seperti itu. Jadi untuk non sinter kelebihannya tadi lebih cepat dan tidak mudah mengkikis mata bornya juga. Nah, jadi pertama zirconia berbentuk balok atau kubus kecil dimasukkan ke dalam milling block seperti gambar di kiri. Nah, itu tadi berbentuk kubus, kemudian zirconia dimilling dengan mata bor ganda seperti gambar di sebelah kiri juga, membentuk gigi prostetik sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan dalam komputer. Jadi yang tadinya berbentuk kotak, ada bor ganda yang akan mengebor atau menggiling dari bentuk kubus tersebut, kemudian nantinya akan membentuk gigi yang sudah sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Nah, kemudian gigi prostetik yang sudah dibor tadi menjadi bentuk yang telah ditentukan atau yang telah sesuai dengan data, kemudian dikeluarkan untuk disinter sama seperti metode-metode sebelumnya, memerlukan sinter di proses akhirnya untuk mendapatkan kepadatan yang lebih baik. Nah, kemudian next kita masuk ke metode sinter. Nah, di sini ada metode berikutnya sintering. Jadi sintering ini bukan metode sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya itu metode untuk membuat green body atau bahan bentuk mentah dari giginya itu. Nah, sintering ini hanya proses untuk semacam proses finishing. Jadi di proses finishing itu nanti ada sintering, kemudian ada pelapisan gigi, kemudian ada juga pewarnaan biasanya untuk menyesuaikan warna-warna dari gigi yang ingin dibuat seperti itu. Nah, jadi tadi gigi prostetik hasil slip casting, CIP atau CAD/CAM disinter itu pada temperatur 1600 derajat Celcius dalam tungku suhu tinggi seperti itu. Jadi semacam ini bisa dilihat alatnya yang seperti sebelah kanan, itu giginya itu dimasukkan di semacam mangkok seperti itu atau tempat wadah, kemudian diletakkan di bagian yang berbentuk lingkaran. Bagian agak sebelah kiri itu bisa dilihat yang seperti tangga itu. Nah, kemudian nanti diletakkan di situ untuk dinaikkan ke atas. Itu nanti setelah dinaikkan ke atas itu suhunya suhunya
diatur sedemikian rupa seperti ini nih. Bisa dilihat di grafik sebelah kanan yang bawah itu untuk jadi sintering ini prosesnya dengan cara memanaskan gigi untuk membuat bentuk yang lebih padat seperti itu. Dengan bentuk untuk membuat bentuk yang lebih padat, kemudian untuk meningkatkan densitasnya juga serta untuk mengurangi porositas yang terdapat dalam strukturnya. Jadi green body awalnya dipanaskan hingga 600 derajat Celcius dengan laju 3 derajat Celcius per menit, kemudian dipertahankan selama 45 menit. Nah, setelah dipertahankan selama 45 menit, temperatur pemanasan kemudian dinaikkan hingga 1600 derajat Celcius dengan laju pemanasan 3 derajat Celcius per menit kemudian setelah 1600 derajat Celcius ditahan selama 2 jam. Nah, zirconia crown hasil sintering kemudian dilakukan pelapisan dan pewarnaan seperti yang tadi telah disebutkan. Untuk pelapisan ini untuk membuatnya lebih halus bagian luarnya, atau mungkin untuk membuatnya lebih kuat, dan kemudian untuk pewarnaan biasanya menyesuaikan dengan gigi manusia atau gigi yang pasien seperti apa seperti itu. Kemudian tadi gigi yang sudah selesai diproses siap diaplikasikan untuk dipasang di rongga mulut manusia seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Jonathan. Kemudian akan dilanjutkan dengan raw material resources di Indonesia. Untuk zirkon di Indonesia terdapat di antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Mineral zirkon terdapat di Kalimantan, dan salah satu perusahaan yang beroperasi di sana adalah PT Mineral Premier Kalimantan. Per tahunnya kapasitas produksi zirkon perusahaan tersebut adalah 15.000 metrik ton. Belum ada perusahaan di Indonesia yang secara spesifik menambang mineral tersebut, karena jumlahnya hanya sedikit. Mineral ini dapat ditemukan di tambang emas Awak-Mas dan Salu Bulo, keduanya terletak di Sulawesi Selatan. Ini untuk badeliet. Di bawah terlihat persebaran zirkon di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah referensi kami. Sekian, mohon maaf apabila ada atau kekurangan. Terima kasih. Dan terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.